Hai, salam Gupi Perspektif. Gimana kabarnya teman-teman? Apakah masih betah di rumah? Atau sudah mulai beraktivitas lagi di luar? Ya, semoga semuanya diberkati dan diberi kesehatan. Tetap semangat dalam melakukan segala pekerjaan dan aktivitasnya. Kali ini kembali lagi kita akan membahas seputar ikan gupi. Strain jenis panda. Bukan panda imut yang suka makan daun bambu itu ya, tapi ini ikan gupi panda yang suka makan pelet fengli. Ya karena di sini semua ikan gupinya makan pelet fengli. Mungkin yang di rumah teman-teman makanannya lain ya. Apapun makanannya yang penting ikan gupinya suka ya. Kita piara ikan gupi kan buat seneng aja. Ikan gupinya senang, yang piaranya juga ikan ikut seneng. Panda ini bawa gen Moskow. Jadi kalau teman-teman sudah lupa bisa coba lihat di video sebelumnya ya. Kita ada bahas ikan gupi jenis Moskow itu. Dan lagi-lagi kali ini kita akan kenal lagi dengan namanya Yoshiki Tsutsui, salah satu breeder ikan gupi yang kapan hari sempat disebut. Selain dia mempopulerkan strainnya Galaxy, terus strainnya Blue Sky atau disebut juga Aquamarine, Yoshiki Tsutsui ini juga memberi nama silangannya itu Panda Moskow, yaitu silangan dari pink gupi sama Moskow. Jadi pink itu pink gupi yang dimaksud itu jenis yang kita kenal dengan sebutan pingu ya, pink gupi, singkatannya itu ya pingu. Dan Moskow yang dipakai itu adalah Blue Moskow. Blue Moskow jantan disilangkan dengan pingu betina. Makanya kalau kita perhatikan itu jenis panda ini agak ke biru-biruan, bukan hitam polos seperti layaknya Black Moskow ya, tapi lebih ke biru-biru. Ya kalau misalnya di Jepang seperti Yoshiki ini bisa bikin banyak strain baru ikan gupi, kenapa kita di Indonesia ini tidak bisa ya? Ya sebenarnya ya banyak juga breeder kita seperti Pak Agung Saputra yang terkenal dengan jenis dragonnya, terus ada juga Profesor Anggoro dengan handlernya ya. Ya breeder kita juga sekarang ini sudah mulai terkenal dengan silangan-silangannya, tinggal kita konsisten aja. Saya yakin suatu saat nanti pasti banyak breeder dari Indonesia akan memunculkan strain-strain gupi lagi dari silangan-silangannya sendiri. Ya, kita lihat saja perkembangan gupinya ke depannya. Gupi jenis panda ini masih berhubungan dengan pingu atau pink gupi yang tadi, yaitu persamaannya ada di bagian kepalanya, bagian depannya. Kalau kita lihat itu mirip banget antara panda dengan pingu ini. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai gupi jenis pingu itu nanti akan kita bahas di video berikutnya. Sekarang kita fokus ke panda ini. Panda yang biasanya kita kenal ini ekornya bulat kecil dengan kepala agak putih silver dan bagian belakangnya biasanya hitam. Itu makanya disebut panda karena kalau diperhatikan sekilas itu mirip dengan binatang panda itu. Meskipun ini ikan gupi dan hidupnya di air. Ya, jenis ini saya coba silangkan dengan jenis lain, snake skin, yang seperti kita bahas di video sebelumnya. Ini
karena Snakeskin juga ada beberapa yang full bodinya corak, terus ada yang seperti Cobra. Yang kelihatan di video ini coraknya lebih ke jenis Cobra. Kita lihat di sini bagian belakangnya itu coraknya seperti bar, ada garis-garisnya. Sebenarnya ada juga yang full Snakeskin ya coraknya. Nanti bisa kita selipkan juga fotonya. Dan ada juga yang ekornya itu bukan bulat, tapi keluar seperti pedang, seperti swordtail tapi yang bottom sword. Ada juga yang ekornya nanti itu menjadi delta. Jadi panda yang kita silangkan dengan Snakeskin ini akan menghasilkan jenis baru dengan berbagai macam corak dan juga bentuk ekornya. Base bodinya selain yang grey, ada juga yang blonde, ada juga yang base bodinya bronze. Kadang dari yang base body grey itu bisa keluar juga albinonya. Cuman kalau albino atau yang base body blonde itu ciri khas pandanya itu sudah seperti apa, berubah banyak ya. Jadi bukan seperti ciri khasnya yang putih dengan kombinasi hitamnya ya, karena blonde sama albino tadi itu warna hitam tadinya itu jadi menghilang ataupun hampir tidak kelihatan, jadi aneh ya, lebih ke biru-biruan atau pucat. Tapi kalau di base body bronze warna hitamnya malah lebih kelihatan jelas. Semuanya tergantung selera sih, apakah lebih senang dengan base body grey atau blonde ataupun bronze, atau kita lebih suka dengan bentuk ekor yang bulat seperti panda biasanya. Bisa juga kita bikin panda dengan ekor pedang atau panda ekor yang tadi delta. Ya, semua tergantung lagi kepada selera kita masing-masing ya. Lebih suka yang mana. Pokoknya apapun yang kita kerjakan, apapun yang nanti dihasilkan sama ikan silangan gupi ini, kalau kita bisa bikin stabil dan hasilnya memang bagus, bisa dipopulerkan, diperkenalkan ke sesama breeder di Indonesia ataupun di breeder di luar, saya kira itu akan bagus sekali. Jadi gimana teman-teman? Sudah punya gambaran kira-kira akan piara gupi jenis panda ini? Atau teman-teman sudah punya gupi jenis panda ini dan akan mencoba untuk menyilangkan dengan gupi jenis lain? Seperti saya mencoba menyilangkan dengan Snakeskin, atau teman-teman mungkin punya ide untuk menyilangkan dengan jenis lainnya seperti koi, atau disilang dengan metal, atau disilang dengan galaksi, atau jenis apa saja, pokoknya yang teman-teman suka, biar bisa menghasilkan gupi jenis baru lagi yang selama ini belum ada. Saya tunggu perkembangan dan juga komennya ya. Jadi teman-teman silahkan tulis di kolom komentar, sudah pernah mencoba silangan apa aja dengan gupi jenis panda ini. Oke teman-teman, jangan bosan untuk terus mengikuti channelnya Gupi Perspektif ini. Dan semoga kita semua bisa kembali beraktivitas seperti biasanya.
Salam kopi perspektif.